Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat putu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan ini hingga di penghujung bulan Ramadan. Dan kita diberi kemampuan untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, Allah mensyariatkan beberapa ibadah yang bisa menambah keimanan kita, menyempurnakan ibadah kita, dan melengkapi kenikmatan Allah terhadap kita, antara lain mensyariatkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena berbuka setelah bulan Ramadan habis. Para ulama sepakat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ngalal abdi wal huri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalat, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah satu sok dari tamar atau satu sok dari gandum kepada setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita, kecil dan besar, dari kalangan kaum muslimin, dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum keluarnya orang-orang yang menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berzakat fitrah. Jangan sampai melupakan atau meninggalkannya. Sahabat mutu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mewajibkan zakat fitrah ini karena mengandung dua hikmah utama. Yang pertama, zakat fitrah diwajibkan untuk menyucikan orang yang berpuasa. Ketika puasa, mungkin ia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya, seperti perkataan dan perbuatan yang kotor, buruk, dan melakukan dosa-dosa yang besar maupun kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tahratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa ta'matan lil masakin, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, untuk membantu orang-orang fakir miskin. Zakat fitrah disyariatkan untuk menolong orang-orang miskin agar mereka tidak mengemis pada hari raya, bergembira pada hari orang lain juga bergembira. Dengan memberi mereka zakat, niscaya akan berkuranglah penderitaan dan kesengsaraan mereka. Sahabat mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhak menerima zakat seorang adalah Allah, dan Allah mensyaratkan diterimanya zakat fitrah dengan 4 syarat. Yang pertama adalah Islam.
Orang yang membayar zakat fitrah harus beragama Islam. Orang kafir tidak wajib membayar zakat fitrah meskipun ia mempunyai kaum kerabat muslim yang wajib ia beri nafkah. Zakat fitrah adalah ibadah dalam Islam sehingga tidak wajib atas non-muslim. Yang kedua, merdeka. Zakat fitrah hanya wajib atas orang yang merdeka. Dengan demikian, ia tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai harta benda. Yang wajib membayar zakat fitrah bagi hamba sahaya adalah tuannya karena ia wajib menafkahinya. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi miman tamunun, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah bagi anak-anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Ketiga, mempunyai kemampuan finansial untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemampuan finansial terwujud dalam kepemilikan harta yang melebihi keperluan dirinya. Jika memiliki harta seperti itu, maka ia wajib berzakat, meskipun ia juga berhak untuk menerima zakat. Jika seseorang mampu mengeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang ditanggungnya, seperti istri, anak-anak, dan yang belum berpuasa, ibu dan pembantu. Adapun janin yang belum lahir sebelum hari raya, maka orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, tiba waktu zakat fitrah, yakni saat tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan waktu terakhir zakat fitrah adalah sebelum menunaikan sholat hari raya. Jika ditunaikan setelah sholat hari raya, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, namun hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Sahabat mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah bahwa kadar zakat fitrah adalah 1 syok dari gandum atau biji-bijian atau makanan pokok lainnya pada suatu daerah. 1 sok dalam timbangan sekarang setara dengan 2,8 kg. Karena makanan pokok di daerah kita adalah nasi, maka yang dikeluarkan adalah beras. Sahabat mutu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita memohon kepada Allah semoga kita diberi kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.